anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjut lagi di pembelajaran yang kelima dan keenam. Oke, sebelum kita lanjut pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Di pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang gambar yang menunjukkan pecahan ya. Nanti kalian perhatikan video yang akan ibu putarkan. Kalian perhatikan, kalian simak. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 5 bagian diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah, dari 8 bagian tadi yang diberikan kepada harimau ada berapa adik-adik? Ya, ada 5. Ada 5 dari 8 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam pecahan itu 5/8. Masih sama adik-adik ya, petugas tadi memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 3 bagiannya itu diberikan kepada beruang. Maka bagian daging yang dimakan beruang itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana ya bentuk pecahannya adik-adik? Berarti beruang itu makan 3 dari 8 bagian yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/8. Perhatikan gambar untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, di sini gambar yang pertama ini adalah satu bagian utuh yang belum dibagi adik-adik. Berikutnya, satu bagian utuh itu dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar itu nilainya adalah 1/2. Ya. Lalu, dari masing-masing bagian ini tadi dipotong lagi menjadi 2 sama besar ya, bawahnya ini. Lalu diarsir lagi 2. Nah, 2 bagian dari 4 bagian sama besar itu nilai pecahannya adalah 2 dari 4, berarti 2/4. Nah, ini dari yang atas ini dibagi lagi menjadi 2 seperti ini adik-adik. Menjadi 2 sama besar masing-masing. Nah, lalu diarsir 4. Ternyata 4 bagian dari 8 bagian sama besar itu sama dengan 4/8. Nah, ini sebenarnya bermula dari 1/2. Bisa sampai 4/8. Lihat adik-adik, pemotongannya sama. Tidak ada bedanya adik-adik ya. Hanya ini dibagi menjadi 4 bagian, ini dibagi menjadi 8 bagian. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memang memiliki perbedaan pembilang dan penyebutnya. Akan tetapi 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi yang nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kok bisa begitu sih Kak? Ulangin lagi. Nah, kita lihat dari gambar ini saja. Ya, ini tadi dibagi menjadi 2 bagian. Lalu setengah bagian ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Maka ini besarnya itu sama adik-adik. Nilainya sama. Coba perhatikan, kalian perlu berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, Kak Citra sudah membuat garis, lalu Kak Citra sudah arsir 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Lalu dari setiap bagian ini, Kak Citra potong lagi menjadi 2 ya. Bagian ini Kak Citra potong 2,
Bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2. Lalu dari 2/3 ini Kak Citra arsir nih sampai garis ini ya. Berarti ada 4 arsiran, ya kan? Berarti ini 4 per berapa total dari semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini nilainya 4/6. Belum selesai adik-adik, Kak Citra bagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Dari bagian ini Kak Citra bagi 2. Bagian ini Kak Citra bagi 2 lagi, bagian ini juga bagi 2, bagian ini bagi 2, bagian ini dibagi 2 sama besar, ini juga. Lalu Kak Citra arsir biar sama sampai di sini adik-adik. Nah, di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12 bagian yang ada. Nah, ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 2/3 itu sama dengan pecahan yang kedua adalah 4/6. Sama dengan 8/12. Nah, ini disebut pecahan senilai. Tadi kalian sudah melihat ya penjelasan tentang gambar yang menunjukkan bilangan pecahan. Nah, kali ini kita lanjut ke sebuah cerita dari Melanie yang menceritakan tentang pengalamannya membantu pekerjaan ayah ibunya di rumah. Nah, sebelum kalian membacanya, kalian bisa membaca di materi ajarnya ya, yang ada di Classroom. Kalian baca lagi, kalian pahami lagi materi yang sudah Ibu tulis di Classroom itu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, coba di antara kalian pernah tidak membantu pekerjaan orang tua di rumah? Kira-kira apa saja ya yang bisa kalian kerjakan di rumah membantu pekerjaan orang tua? Ada yang pernah menyapu, lalu mengepel, lalu mencuci piring. Itu termasuk apa? Termasuk kita membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, coba ada yang pernah belajar memasak? Ketika melihat ibunya memasak, lalu kalian ingin membantu memotong bawang atau mengupas bawang, lalu membantu ibunya ketika menggoreng atau apa. Nah, itu adalah termasuk salah satu contoh kita melakukan atau membantu pekerjaan ayah dan ibu kita di rumah. Nah, nanti kalian baca ya penjelasannya atau pengalaman dari Melanie membantu pekerjaan ayah ibunya di rumah. Kita lanjut lagi. Tadi kalian sudah membaca tentang pengalaman dari Melanie membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Kali ini kalian bisa yang pernah mendengar atau pernah membaca buku dongeng atau buku cerita, siapa ya? Pasti kalian sangat suka dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Nah, nanti di materi ajar pembelajaran 5 itu ada cerita tentang kucing desa dan kucing kota. Nah, di situ diceritakan kucing kota itu ingin menemui saudaranya, yaitu kucing
desa di desa itu. Nah, ketika sampai di desa, lalu bertemu dengan kucing desa, kucing kota itu bercerita. Nah, karena kucing desa sangat senang bertemu dengan saudaranya yang dari kota, kucing desa itu menyiapkan hidangan, walaupun hidangan itu hidangan yang sangat sederhana, makanan desa, tidak seperti makanan yang di kota. Nah, karena hidangannya yang sederhana dan tidak ingin mengecewakan kucing desa, kucing kota itu melahap makanan itu dengan lahap dan tidak dengan basa-basi ya. Nah, setelah selesai menyantap makanan dari yang dihidangkan oleh kucing desa, kucing kota itu bercerita sebenarnya ingin mengajak kucing desa itu untuk pergi ke kota. Nah, setelah selesai, kucing desa itu merasa tertarik, ingin berangkat, ingin ikut ke kota, ingin tahu, ingin merasakan bagaimana tinggal di kota. Nah, ketika mereka berangkat dan sampai di kota, kucing desa melihat bangunan rumah yang mewah dan mencium aroma makanan yang di atas meja. Lalu ada penghuni rumahnya kaget melihat kucing ada di atas meja sedang mengendus makanan. Tetapi penghuni rumah tersebut tidak senang dengan adanya kucing itu, makanya penghuni rumah itu mengambil kayu dan menghantamkannya atau memukulkannya ke punggung kucing desa itu. Nah, lalu kucing kota memberitahukan kepada kucing desa kalau seandainya ingin menyantap makanan yang ada di atas meja, caranya tidak seperti itu. Kucing kota menasehati kucing desa supaya tidak sembarangan mengambil makanan yang ada di atas meja. Seperti apa sih ceritanya? Kelanjutan ceritanya kalian bisa baca cerita tersebut di materi ajarnya ya sayang ya. Nah, tadi di pembelajaran 5 ini kita sudah belajar tentang menentukan pecahan pada sebuah gambar. Lalu pengalaman Melanie membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan yang terakhir tadi adalah dongeng dari kucing desa dan kucing kota. Oke, baik. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini, karena tadi kalian sudah membaca cerita atau dongeng kucing desa dan kucing kota, nanti kalian bisa menulisnya lagi atau membuat video. Kalian menceritakan apa yang kalian sudah baca tentang dongeng itu, menceritakan kembali, tapi dalam bentuk video ya nak ya. Nanti kalian videokan. Menceritakan tentang
eh, kucing desa dan kucing kota. Nah, lalu kita lanjut lagi dengan peran individu di masyarakat. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Nah, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan kita berjalan dengan baik juga. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik itu perannya sebagai pelajar. Ada juga yang berperan sebagai guru. Contohnya Kak Citra ini. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada tugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Jadi, setiap orang itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Nah, di sini Kak Citra beri contoh adalah peran dan tugas dari orang-orang yang ada di sekolah. Nah, yang pertama adalah petugas penerima tamu sekolah. Nah, peran ini tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Lalu di sekolah itu ada yang berperan menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu tugasnya apa? Mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Lalu ada tukang kebun sekolah, tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Lalu ada penjaga sekolah, tugasnya menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Lalu ada petugas perpus, tugasnya memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Ada juga yang berperan sebagai guru. Nah, tugasnya mengajar kepada anak-anak. Nah, adik-adik bisa tuliskan tugas dan peran dan tugas dari masing-masing orang yang ada di sekitarmu. Contohnya ya adik-adik, misalnya satpam. Nah, tugasnya adalah menjaga keamanan perumahan kalian. Nah, itu bisa kalian jadikan peran dan tugas orang-orang di sekitar kalian. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Nah, ini 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Nah, petani A ini menanam tomat. Kak Citra beri tanda untuk yang menanam tomat itu dengan warna merah. Jadi ada 7 bagian tanah yang berwarna merah ini ditanami tomat ya. Dari 16 area yang ada. Lalu petani B itu bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, petani B ini Kak Citra beri warna untuk tanahnya berwarna hijau karena menanam sayur bayam ya, ada 3 bagian. Lalu petani C itu menanam cabai pada 2 bagian tanah. Nah, cabai itu kan ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah. Kak Citra beri warna kuning di sini ya. Nah, untuk petani C ini menanam cabainya 2 bagian tanah saja. Lalu petani D itu bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti ini yang warna pink adalah untuk petani D yang menanam 4 bagian tanah ya. 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Berarti 16 bagian tanah yang ada sudah terpenuhi ini adik-adik dengan tanaman tomat, sayur, cabai, dan bunga. Nah, untuk itu kita akan menuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, tanaman yang ditanami tomat. Tanah yang ditanami tomat itu terdiri dari 7 bagian. Tadi 7 bagian dari 16 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7/16.
Yang kedua, tanah yang ditanami sayur bayam itu ada 3 bagian. Dari 16 bagian yang ada, maka tanaman yang ditanami sayur bayam ada 3/16. Yang ketiga, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan, ya 2/16 karena hanya 2 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Lalu yang keempat, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Maka ditulis dalam pecahan 4/16 karena hanya 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Tadi di pembelajaran yang ke-6 itu tentang kalian membuat video yang menceritakan atau menceritakan kembali dongeng yang kalian baca tentang kucing desa dan kucing kota. Lalu apalagi tentang peran individu di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai pecahan dari sebuah gambar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tapi nanti kalian bisa membaca lagi dengan teliti di materi ajar, kalian pahami lagi ya, baca-baca lagi, pahami lagi materi yang ada di bahan ajar. Lalu LKS-nya kalian pelajari, kalian kerjakan, kalian isi. Jangan sampai lupa ya nak ya. Demikian, kurang lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.